Selamat malam Pak, kami dari Perkoson. Saya Gracia ini kita lakukan gagal NIM 12S25001. Dan saya, Rafael Simatupang dengan NIM 12S25006. Di video ini kami akan menjelaskan soal yang kami bahas pada UTS Pemrograman Visual tahun 2022. Di sini langsung kami mulai saja. Untuk soal yang pertama, hitung nilai faktorial rekursif. Deskripsinya, buat flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n, di mana n lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 15 menggunakan rekursi. Inputnya nanti satu bilangan bulat positif n, outputnya hasil faktorial dari n. Contohnya, ketika kita menginput 5, outputnya akan menghasilkan 20. Value yang diharapkan itu faktorial.ftrg. Langsung kami mulai. Jadi Pak, di sini untuk programnya, pertama-tama kami declare dulu programnya dengan tipe data integer, di mana akan ada variabel bilangan, faktorial, dan i. Setelah itu akan ada output untuk meminta kita masukkan bilangan. Setelah itu kita akan diminta untuk menginput bilangannya dari input bilangan. Nah, di sini akan ada sebuah sign di mana faktorial itu adalah 1, dimana dimulai dari 1. Dan i akan dimulai juga dari 1. Setelah itu kita akan masuk ke keadaan looping, di mana looping yang kalian gunakan itu adalah while. Nah, di sini keadaannya adalah di mana i akan ketika i lebih kecil sama dengan bilangan. Nah, nanti variabel i harus lebih kecil atau sama dengan bilangan agar nanti keadaannya itu bisa berjalan true. Jika nanti bilangannya i nanti sudah lebih dari bilangan, akan masuk ke keadaan false. Nah, di turunnya kita akan mulai untuk menghitung di mana variabel faktorial akan dihitung menjadi dari faktorial dikali i, yang dimana nanti bilangan itu akan kita masukkan. Nah, setelah itu akan ada lagi misalnya di mana i itu adalah i ditambah 1. Nah, ini akan terus berulang sampai nanti di mana bilangan ini itu sudah tidak kurang dari atau sama dengan bilangan. Setelah itu dia akan masuk ke keadaan false, di mana nanti akan ada keluar output faktorial, di mana hasil faktorial sama dengan digabung akan ada tanda penghubung untuk menghubungkan hasil faktorial string dengan faktorial. Jika kita run programnya seperti yang diminta, memasukkan bilangan, kita akan memakai contoh pertama dari soal. Jika kita diminta memasukkan angka 5, nanti akan keluar hasil faktorial itu 120. Lalu kita akan gunakan lagi hasil untuk contoh yang kedua, di mana jika kita masukkan 0 akan keluar 1. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah ketika kita masukkan 3 akan keluar angka 6. Nah, lalu di sini penamaan file yang diharapkan itu adalah factorial logarithm. Di sini kami sudah menyimpan namanya dengan nama factorial. Dan nanti di program akan otomatis tersimpan dengan nama factorial logarithm. Untuk soal yang kedua, jumlah dari Fibonacci. Menggunakan interface. Deskripsinya, buat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama dengan Fibonacci. Gunakan perulangan for. Inputnya nanti n atau jumlah bilangan Fibonacci, outputnya jumlah seluruh deret hingga n. Inputnya 5. Contoh hasilnya nanti inputnya 5, outputnya 12. Atau termsnya 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, di sini kami sudah membuat programnya. Yang pertama kami lakukan adalah mendeklar variabel a, b, temp, jumlah, n, dan i dengan tipe data integer. Di sini kami assign a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 1, kemudian jumlahnya sama dengan 0,
karena di deskripsi disuruh menggunakan perulangan for, jadi kalian pakai perulangan for, di mana di sini kami isi variabel i dimulai dari 1 dan diakhiri dengan n, artinya sampai kata hingga. Jadi next lagi kami assign jumlah sama dengan jumlah tambah. Kemudian kami assign lagi untuk n-nya itu sama dengan a. Kemudian kami assign lagi a sama dengan b. Setelah sudah, kami lanjutkan mengassign b sama dengan tem tambah b. Ini kalau fungsinya nanti akan berulang. Jadi kalau sudah selesai, nanti program akan mengeluarkan output yaitu jumlah. Kalau kita coba di soal ini kita disuruh menginput nanti hasilnya keluar 12. Oke. Kemudian kalian diharapkan Fibonacci underscore sum logarithm. Di sini kami sudah buat dengan nama file Fibonacci underscore sum logarithm. Kemudian soal yang ketiga, di deskripsinya disuruh untuk buat flowchart yang menerima n nilai siswa, kemudian menampilkan nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian gunakan array untuk menyimpan data nilai. Nanti disuruh menginput, masukkan jumlah mahasiswa itu 4, kemudian masukkan nilai 80, 70, 90, 60. Kemudian outputnya nanti akan menghasilkan rata-ratanya 75, nilai tertingginya 90, nilai terendahnya 60. Nanti kalian diharapkan itu nilai underscore analysis. Di sini kami sudah membuat programnya. Oke, jadi untuk program yang nomor 3 ini, pertama di sini kami akan mendeklarasikan. Untuk deklarasi yang pertama itu kami deklarasikan variabel i dan mahasiswa dengan tipe data integer. Setelah itu kami deklarasikan lagi untuk tipe data nilai siswanya, nilainya kami gunakan real. Nah, karena kita diminta di sini untuk menyimpan array, jadi kami menggunakan array. Nah, dan di sini contohnya ada 4 nilai, maka arraynya adalah 4. Setelah itu kami buat assign-nya di mana total sama dengan 0. Lalu kami akan buat untuk menginput jumlah mahasiswanya nanti. Setelah itu kita akan masuk ke loopingan. Di sini kami menggunakan loopingan for. Nah, di sini keadaannya adalah variabel i yang dimana nilai awalnya adalah 0 dan nilai akhirnya adalah 3. Lalu di outputnya kita akan minta untuk masukkan nilai ke yang dimana digabung dengan variabel i ditambah 1 dan digabung lagi dengan variabel 3. Setelah itu akan ada permintaan untuk menginput nilai yang dimana nilainya itu sesuai dengan nilai sampai dengan i yang dimana sesuai dengan array-nya. Lalu akan dihitung dengan assign, di mana assign itu adalah total, di mana total nanti akan ditambahkan dengan nilai siswa dengan array, banyak array-nya nanti. Lalu setelah nanti perulangannya berlanjut sampai selesai, akan masuk ke down. Di down nanti akan lanjut ke nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata itu adalah total akan dibagi dengan 4. Karena diminta itu adalah 4 siswa. Lalu untuk nilai maksimalnya itu adalah nilai maksimal sama dengan nilai siswa dengan untuk ini 0 dari 0. Lalu akan masuk lagi ke perulangan for, di mana di sini juga sama. Untuk variabel i dimulai dari nilai 1 dan diakhiri 3. Lalu programnya akan masuk ke sebuah lanjut ke sebuah branching, di mana branching i di mana nanti nilai siswa itu akan lebih besar dari nilai maksimalnya. Jika ya akan masuk ke keadaan true, di mana true itu adalah nilai maksimal sama dengan nilai siswa yang jadi sudah dilihat apakah dia lebih besar atau tidak. Nah, nanti setelah selesai perulangannya akan masuk lagi ke keadaan down dan masuk lagi ke untuk mencari nilai minimal terendahnya. Di sini akan masuk sebuah assign
di mana nilai minimal sama dengan nilai siswa dan arraynya 0, dimulai dari 0. Kita akan masuk lagi ke loopingan ketiga. Di sini kami menggunakan loopingan for. Sama seperti yang maksimal tadi, di sini ketika nilai siswanya lebih kecil dari nilai kecil. Jika masuk ke keadaan true, akan masuk ke keluar nilai variabel minimal, di mana variabel ini itu adalah nilai siswa dengan mulai dari i. Setelah itu akan keluar output rata-rata, output nilai maksimum, dan output nilai minimum. Jika kita run programnya, kita akan menggunakan contoh yang ada di sini. Di sini pertama kita akan diminta masukkan jumlah mahasiswa, di mana ada 4. Lalu kita diminta untuk masukkan nilai pertama, yaitu 80. Nilai kedua yaitu 70. Nilai ketiga yaitu 90. Dan nilai keempat adalah 60. Nah, output yang keluar adalah seperti yang sama dengan yang diminta, yaitu rata-rata adalah 75, nilai tertinggi sama dengan 90, dan nilai terendah adalah 60. Nah, seperti yang tadi, di sini file yang diharapkan akan bernama nilai underscore analysis algorithm, dan kami sudah menyimpan namanya dengan nilai underscore analysis, dan nanti akan tersimpan otomatis dengan akhiran file algorithm karena kami memakai algorithm. Untuk case yang keempat, di deskripsi untuk soal yang 4 itu cek bilangan prima dan cek undefined. Di deskripsinya membuat flowchart yang menerima input bilangan n dan menampilkan semua bilangan prima lebih kecil atau sama dengan n. Gunakan fungsi khusus yaitu isPrima x untuk membalas keperimaan. Nanti di inputnya itu n atau batas bilangan prima, kemudian outputnya semua bilangan prima dari 2 hingga n. Contoh hasil dari soal ini nanti itu kalau kita input 10, nanti dia akan keluar output 2, 3, 5, 7. Dan variabel yang diharapkan yaitu bilangan prima bilangan underscore prima logaritma. Baik, jadi di sini untuk filenya kami membuat program itu. Pertama-tama kami akan mendeklar integer dengan tipe data integer dengan variabel n dan i. Setelah itu kami akan menginput untuk variabel n-nya. Nah, di sini akan masuk ke branching pertama, yaitu if, di mana nanti kiranya jika variabel n lebih besar atau sama dengan 2. Nah, jika nanti bilangannya itu lebih besar atau sama dengan 2, akan masuk ke keadaan true, di mana akan ada output untuk bilangan prima dari 2 hingga n, di mana n adalah batas nantinya. Nah, di sini akan masuk ke looping yang pertama, di mana kami menggunakan for. Di looping ini akan ada keadaan di mana variabel i dimulai dari 2 dan berakhir dengan n, di mana nanti n ini adalah batas variabel yang akan kita input. Nah, di sini akan masuk ke next, di mana akan ada sebuah branching if. Di branching ini akan ada sebuah kondisi isPrima, di mana seperti yang sudah diminta kita akan menggunakan fungsi khusus isPrima x. Nah, setelah itu akan ada masuk ke keadaan true, di mana akan ada output i dan ini. Lalu setelah itu akan loopingannya akan terus berjalan sampai menuju ke input n nanti untuk batasnya. Setelah sudah selesai, akan masuk ke keadaan done, di mana akan keluar outputnya. Nah, jika kita coba filenya seperti yang diminta di sini di inputnya, kita akan run. Pertama-tama kita akan input dulu 10. Nah, 10 ini adalah batas nanti bilangan primanya. Nah, jika kita masukkan, akan keluar outputnya 2, 3, 5, 7, di mana 2, 3, 5, 7 adalah bilangan prima yang dimulai dari 2 dan batasnya adalah 3, 10. Baik, ketika sudah kami run dan program berjalan dengan baik, kami menyimpan program ini dengan nama bilangan underscore prima sesuai dengan yang diharapkan pada soal. Kemudian yang kelima itu
simulasi kalkulator sederhana atau menu driver. Deskripsinya di sini membuat flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch atau if statement. Yang pertama, penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. User memilih menu, lalu program meminta dua bilangan dan menampilkan hasilnya. Contohnya, menunya yang pertama penjumlahan dengan simbol plus, yang kedua dengan simbol min, yang ketiga dengan simbol bintang sebagai tanda perkalian, kemudian yang keempat dengan pembagian dengan simbol garis miring. Kemudian untuk pilihannya nanti ketika sudah di-run, kita coba masukkan pilihan ketiga yaitu perkalian. Nah, kita masukkan angkanya yang pertama itu A sama dengan 4 dan B sama dengan 5. Karena dia perkalian, maka 4 kali 5 nanti outputnya menghasilkan 20. Di sini kami sudah membuat programnya. Kami mulai dari mendeklar variabel tambah, kurang, kali, dan bagi dengan tipe data integer. Kemudian kami string sebagai bentuk teks yaitu pilihan. Kemudian kami declare lagi angka pertama dan angka kedua dengan tipe data integer. Kalau di sini itu A dan B, kami buat di sini itu angka 1 dan angka 2. Kemudian kami input pilihan. Nanti setelah input pilihan, kita masuk ke branch yang pertama. Ya, pada branch pertama itu pilihan sama dengan 1, yaitu si penjumlahan. Kalau dia penjumlahan, nanti dia akan masuk ke kondisi true. Nanti kita input yang pertama angka 1, kemudian angka 2. Nanti kalau di penjumlahan kita assign tambah sama dengan angka 1. Tadi sebagai simbol penjumlahan itu plus, jadi angka 1 plus angka 2. Nanti dia akan menghasilkan output yaitu tambah, hasil dari tambahnya. Tapi kalau dia enggak pilihan 1 itu bukan penjumlahan, dia akan masuk ke kondisi false, yaitu range yang kedua, pilihannya 2, yaitu di soal pilihan 2 itu pengurangan. Seperti yang tadi, kita input angka yang pertama dan angka 2, kalau dia masuk ke kondisi true, itu kita assign kurang, yaitu angka 1 min angka 2. Yang di sini itu sebagai simbol pengurangan. Nanti dia akan mengoutput hasil dari pengurangan dari angka 1 dan angka 2. Jika tidak, jika masih false, dia akan masuk ke pilihan yang ketiga, yaitu perkalian. Kita branching di sini, pilihan sama dengan 3, pengurangan, kita input angka yang pertama dan angka yang kedua, terus kita assign kali, yaitu angka, di sini simbolnya bintang sebagai perkalian, angka 1 kali angka 2. Nanti akan keluar hasil jika benar hasil dari perkalian angka 1 dan angka 2, jadi output kali. Jika bukan juga, dia akan masuk ke kondisi false, yaitu pilihan yang keempat, yaitu pembagian. Seperti yang tadi, kita input angka yang pertama dan angka 2, dan di sini kita assign variabel bagi, ekspresinya itu angka 1 per angka 2 atau garis miring. Nanti dia akan menghasilkan output bagi. Kemudian kita akhiri branching-nya. Kita coba untuk run program ini. Seperti yang sudah ada di case soal, di sini diminta yang pertama itu pilihannya, masukkan pilihan yaitu 3, yang berarti perkalian. Kita masukkan A-nya, angka yang pertamanya itu 4. Kemudian angka yang keduanya itu 5. Nah, dia akan memakan hasil perkalian angka 1 dan angka 2 yaitu 2. Dan file yang diharapkan di sini sudah kami buat dengan nama calculator.flogaritham sesuai yang diharapkan pada soal.
Baik Pak, di sini kami sudah berhasil untuk merun semua soal yang ada di case UTS ini, dari soal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, dan itu sudah berhasil di-run sesuai yang diminta pada soal. Tapi kami memiliki kesulitan untuk soal nomor 3, untuk soal nomor 4, yaitu cek bilangan prima dan cetak merek. Di sini kami kesulitan mengerti untuk menggunakan fungsi khusus is prima s-nya. Namun setelah kami perbaiki, program yang kami buat bisa mengeluarkan output sesuai yang diharapkan pada soal, yaitu cetak deretnya 2357. Setelah sudah, kami telah menyelesaikan juga mensubmit program ini atau tugas ini ke GitHub dan mendapatkan hasil ceknya itu centang hijau. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa UTS yang kami kerjakan sudah selesai. Demikian penjelasan yang bisa kami jelaskan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.